Set. Nah ini dia, ini habis jalan sehat satu putaran sudah hujannya sudah datang, terus langsung bubar. Nah ini langsung masuk ruangan mau cek gula darah dan tensi ya, tapi cukup lumayan, cukup berkeringat. Tidak boleh makan sembarangan. Kenapa? Karena kalau jadwal makannya nggak teratur, kadar gulanya itu bisa naik turun drastis. Kalau kita teratur kan, oh jam segini waktunya turun kita makan. Nanti naik sedikit, oh waktunya turun lagi makan. Teratur makan ya Bu. Jadi usahakan 3 kali makan dalam sehari itu waktunya sama. Kemudian J yang kedua itu adalah jumlah. Jumlah ini maksudnya porsi atau banyaknya makanan yang harus kita makan. Oke, kalau buat diabetes itu ada namanya istilah piring T. Jadi piring kan lingkaran gitu. Nah itu setengah piringnya harusnya isinya sayur, bukan nasi gitu. Oke, setengah piring isinya sayur. Kemudian, nah ini kayak kami tuh. Nah seperti ini Bu. Maaf ya nggak bawa contohnya lagi. Jadi setengah piring, setengahnya itu sayur. Nah, untuk nasinya di sini seperempat. Seperempatnya lagi lauk. Jadi bukan nasinya yang banyak ya. Kenapa sih harus sayurnya? Sayur itu kan serat deh, bikin kenyangnya lebih lama. Kalau nasi kenyang memang, tapi habis itu langsung ngantuk, bawaannya lemes. Aduh ngantuk sekali. Nah, kebanyakan gula itu. Nah, di sini nasinya hanya seperempat ya. Yang banyak apa? Sayur. Kemudian nasinya tuh jangan terlalu banyak biar nggak tinggi darahnya deh. Tapi juga jangan nggak makan nasi deh. Kalau nggak makan nasi, nanti kita lemes dan bisa jatuh pingsan. Oke. Kemudian J yang terakhir itu jenisnya nih. Nah ini berarti soal pilihan makanannya. Nah pilihan makanan itu harus yang sehat dan nggak cepat naikin gula darah. Apa aja sih yang tidak naikin gula darah secara cepat? Pertama nasi yang tidak panas, nasi kalau bisa didinginin dulu. Nasi yang habis dari kulkas misalkan nasi semalam, dibikin sebentar, kan kalau dimakan panas-panas juga mulutnya nggak enak ya. Kemudian kalau nggak makan nasi boleh loh diganti dengan kentang atau jagung. Misalkan oh nggak usah makan nasi deh, nanti aku mau makan jagung habis ini, boleh. Boleh ubi. Jadi kalau makanan pokok itu nggak harus nasi. Padahal boleh pisang, tapi itu kan sebagai buah. Pisang pipet dikukus. Boleh dikukus baik. Karena indeks glikemiknya lebih rendah. Ya kalau untuk pisang itu memang lebih baik dikukus ya Bu, karena dia gulanya itu turun. Nah kemudian untuk sayur dan buah pilih yang berserat. Jadi sayur atau buah semakin dia seret kita makan itu berarti seratnya semakin banyak Ibu. Contohnya apa? Apel dibandingkan semangka lebih seratan makan apel karena seratnya itu memang lebih banyak. Jadi semakin berair buahnya itu gulanya semakin tinggi dan semakin nggak ada seratnya. Semangka, ya mungkin melon, motor jeruk, motor gitu kan memang seratnya lebih sedikit. Boleh tapi terbatas sih. Kemudian nih kalau lauknya, karena kalau kan biasanya kena kolesterol juga mungkin atau hipertensi juga mungkin. Lauknya kalau boleh itu direbus atau dihindari yang goreng-goreng. Kalau misalkan makan ayam, kulitnya buatan rebusan dimakan dengan ini yang enak. Nah, jadi 3J itu intinya adalah makannya harus teratur waktunya, porsinya benar. Kemudian apa yang dimakan itu jenisnya.
Bukan yang mau ditanyakan, bukan yang lain. Ya, mangga kalau sudah matang manis-manisnya itu sebaiknya dihindari deh. Karena mangga itu tinggi glikemiknya, tinggi gulanya. Aku makan mangga terus. Aku seneng mangga kayak musim. Kalau yang mentah itu sedikit lebih baik, cuman langsung nggak sama lambung deh. Pisang harus satu, Bu, sehari satu. Pisang sehari satu. Bosok satu sir. Lah, nanti makan terkait banget. Jarang ketemu Ini juga kandungan airnya banyak ya. Pir kan juga kandungan airnya banyak. Pir. Nanti kan katanya yang kandungan airnya banyak itu seratnya nggak ada. Kalau pir kan juga kandungan airnya banyak. Seratnya bukan nggak ada, cuma lebih sedikit dibandingkan yang berserat. Tapi kalau pir aman. Kalau pir aman, karena itu kan apa ya? Satu keluarga dengan apel motor dia sebenarnya masih ada seratnya, cuma dia berair memang iya, cuma memang tidak sedikit dan tidak berair dan semanis sama. Boleh nggak? Mbak, mau bertanya Mbak, saya itu setahun yang lalu saya habis diambil batu ginjalnya, ginjalnya ada batunya ya, diambil. Terus itu sayuran apa yang boleh saya makan dan yang tidak boleh saya makan? Kalau berurusan dengan ginjal itu kan sebagai organ yang menyaring kita makan misalkan makanan yang kurang besi atau kurang higienis, maka yang menyaring itu kan ginjal. Ginjal itu kalau misalnya udah sembuh, jangan diperberat kerjanya. Biasanya itu kan kalau di sayur-sayur yang berwarna hijau atau daging-dagingan itu kan ada senyawa namanya purin gitu. Purin itu yang bisa menyebabkan asam urat. Takutnya jadi kasusnya ibu yang pernah ada batunya ngoten nggih kan tidak sempurna ngoten nggih, tidak pernah luka ngoten. Yang sebaiknya itu hindari sayur-sayur yang mengandung purin. Yang biasanya itu yang berwarna hijau ibu, seperti singkong, daun pepaya, kemudian kangkung, itu banyak purinnya, itu banyak senyawa yang menyebabkan asam urat. Takutnya nanti beban ginjalnya menjadi lebih berat. Nah terus yang sayuran apa yang baik untuk wortel, kemudian kacang panjang, jumlah yang normal gitu. Kemudian digabung dengan labu siam, wortel yang tidak terlalu jauh. Oh, Gimana? Daun kelor. Daun kelor baik, cuma kalau kita makannya nggak bervariasi, daun kelor kan juga nggak ini kayak vitaminnya nggak beragam. Jadi nggak apa-apa ya pesan. Daun kelor boleh Bu? Daun kelor Mbak? Boleh, buat saya boleh? Boleh ibu. Glandir. Glandir Mbak, glandir. Glandir juga boleh karena glandir mirip gayung gitu. Malah si apik glandir. Biasanya itu daun kayak pepaya, singkong, daun ubi, daun kangkung. Oh gitu ya. Agak tinggi gitu. Nggih. Sawi Mbak, sawi untuk bakso itu loh, sawi hijau itu nggak apa-apa. Boleh ibu, cuma beberapa sayur itu kan menyebabkan gangguan. Contohnya sawi, Oh, jadi kalau kita makan banyak itu bikin kembung dan bugar. Karena dia banyak mengandung gas. Artinya kan nggak sawi. nyaman. Ya makasih. Mungkin kalau porsinya sedikit boleh. Mungkin ibu dari riwayat asam lambung boleh. Ada. Karena memang bergas sekali bikin beban. Ini aku nek mangan sayur. Di makan sidik itu mengandung gas itu. Oh, sawi. Berarti malah kangkung kulon malah senenge kangkung. Kangkung glandir. Kangkung itu sama tepung. Kalau misalnya anak-anak remaja itu banyakin makan proteinnya ya. Nek wortel kok seneng. Nggih. Kenapa sih tekanan darahnya bisa rendah? Karena nggak ada jawaban lagi untuk memompa. Gimana? Kalau darahnya tinggi biasanya pusing. Kencang-kencang tenggelam. Dua-duanya malah juga. Keduanya nggak baik sih, bukan baik.
kalau menghindari asupan minyak ya, kulit, usus, ya itu kemudian makanan apa-apa yang di rumah. Oh, lagi. Jadi kalau telur intinya mau sehari cuma maksimal itu 1 kuning telur. Tapi kalau Kuningnya putih makan. Oh, telur putihnya aja, kuningnya. kuning itu tinggi kolesterol. Ya, terus sopo kuningnya. Kolesterol, ya kolesterol. Jadi kalau anak kecil mereka masih mereka butuh kuning telur yang Jangan kecil. sedino pisan lah terusan suwi jalan kejaga. Itu sebaiknya dikat. Apa mah? Kalau bisa direbus mawon, jangan goreng-goreng. Itu toh nek Apalagi kalau telur. misalkan minyaknya udah nggak bersih atau dia udah dipakai berkali-kali dan direbus. Ada lagi ya? Saya satu. Susu untuk lansia yang baik itu susu apa, Mbak? Nah, susu itu kan biasanya mengandung kalsium ya Ibu. Diharapkan nanti kan untuk menguatkan tulang, menguatkan sendi. Tapi yang terbaik dibandingkan minum susu itu sebenarnya adalah beraktivitas fisik. Susu bisa dikatakan sebagai bahan tenaga untuk tulang atau ya, tapi kalau tulangnya itu tidak terlatih untuk bergerak, tulang-tulangnya hanya diam, duduk seharian, ya kalau kita tiba-tiba jalan, tiba-tiba beraktivitas pasti akan kaget, pasti akan mut-mutan, temen malam-malam. Nah, ya itu juga sebenarnya dampak dari otot itu tidak terbiasa itu. Jadi susu kalsium itu memang baik untuk diminum, untuk menambah asupan kalsium, kemudian untuk mengurangi mungkin kita berjalan, tapi aktivitas fisik, nggak perlu lari, nggak perlu angkat beban yang terlalu berat, hanya cukup jalan kaki misalnya, kemudian ikut senam waktu prolani, atau mungkin senam prolani dipraktekin sendiri setiap hari di rumah. Terima kasih. Boleh ya, cuman biasanya kalau minum air kelapa kebanyakan itu jadi diare. Jadi mungkin sehari sekali atau sehari 2 hari sekali. Besok banyak rokok. Lapor, benih.